Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Napoleon dengan NPM 191111003553. Saya mahasiswi PGMI kelas H semester 3. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Filsafat Pemikiran Sokrates dan Plato. Yang pertama, secara sistematis, alur pemikiran Sokrates dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan. 2. Kebahagiaan dapat diperoleh dengan keutamaan. 3. Untuk mengetahui apa dan bagaimana arete-arete kita itu, kita harus tahu dengan pengetahuan. Yang keempat, jadi keutamaan atau oret adalah pengetahuan atau epitisme. Penjabarannya adalah, bagi Sokrates, jiwa manusia adalah karena intisari manusia itu sendiri. Hakikat manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itulah, manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya. Lebih dari kebahagiaan lahiriah seperti kesehatan dan kekayaan. Jadi hidup saja tidak cukup, tetapi hidup yang baik adalah bagi jiwa. Jika tujuan hidup baginya adalah bagaimana orang dapat mencapai kebahagiaan. Ungkapan Sokrates yang sangat terkenal adalah kenalilah dirimu sendiri. Manusia adalah makhluk yang terus-menerus mencari dirinya sendiri dan yang setiap saat harus menguji dan mengkaji secara cermat kondisi-kondisi eksistensinya. Sokrates berkata dalam Apologia, hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Bagi Sokrates, manusia adalah makhluk yang bila disoroti pernyataan yang rasional dapat menjawab secara rasional pula. Menurut Sokrates, hakikat manusia tidak dapat ditentukan oleh tambahan-tambahan dari luar. Ia semata-mata tergantung pada penilaian diri atau pada nilai yang diberikan kepada dirinya sendiri. Semua hal yang ditambahkan dari luar kepada manusia adalah kosong dan hampa. Kekayaan, pangkat, kemasyhuran, dan bahkan kesehatan atau kepandaian, semuanya tidak pokok atau adiporon. Satu-satunya persoalan adalah kecenderungan sikap terhadap hati manusia. Hati nurani merupakan hal yang tidak dapat memperburuk diri manusia, tidak dapat juga melukainya baik di dalam diri maupun di luar dirinya. Kemudian yang kedua ada Plato. Sepanjang sejarah karya-karya Plato diedit dan disalin ulang meski tanpa mesin ketik. Berkat tradisi itulah kita dapat merasakan karya-karya Plato pada saat ini. Ajaran Plato yaitu teori tentang ide-ide. Teori ini sebagian bersifat logis, sebagian lagi bersifat metafisis. Bagian logisnya berkaitan dengan makna-makna kata umum. Plato menjelaskan penjelasan yang jelas mengenai doktrin ide. Plato menjelaskan bahwa jika ada sejumlah individu yang memiliki nama yang sama, mereka tentunya juga memiliki ide atau forma bersama. Sebagai contoh, meskipun terdapat banyak ranjang, sebetulnya hanya satu ide atau forma ranjang. Di sepanjang filsafat Plato terjadi perpaduan antara intelek dan mitisme, sebagaimana terdapat dalam Pitagorisme, namun pada puncaknya jelas bahwa mitisme lebih diutamakan. Doktrin Plato tentang ide-ide mengandung sekian masalah yang cukup jelas, namun di balik doktrin itu pun menyumbangkan kemajuan penting dalam filsafat. Sebab ini teori pertama yang menekankan masalah tentang universitas. Di antara semua gagasan Plato, ada 3 gagasan yang paling terkenal, yakni yang pertama, ajaran tentang ide, yang meliputi gagasan-gagasan tentang dualisme. Ajaran tentang jiwa yang meliputi pembagian jiwa, yakni akal, yang meliputi sifat kebijaksanaan, kehendak yang meliputi sifat keberanian, nafsu yang meliputi sifat kesopanan. Ajaran tentang negara yakni mencakup 3 golongan. Yang pertama, pemimpin atau filosof. Yang kedua, pelengkap atau pembantu yang meliputi para prajurit yang bertugas untuk mengamankan negara. Dan yang terakhir, golongan pekerja yang meliputi rakyat biasa, petani yang bertugas membantu jalannya ekonomi negara. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.